Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang sahabat Nabi yang ini terkenal dengan kekayaan yang melimpah ruah. Meskipun ia mengeluarkan harta setiap hari di jalan Allah, kekayaannya tidak pernah habis. Sahabat Rasulullah tersebut adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, seorang yang dermawan dan paling kaya di antara sahabat Nabi pada masa Rasulullah SAW. Abdurrahman termasuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga berdasarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah kajian dikisahkan bahwa ketika usahanya berkembang pesat, Abdurrahman diberi nasihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abdurrahman, kamu sekarang menjadi orang kaya dan kamu akan masuk surga dengan merangkak. Pinjamkanlah hartamu kepada Allah agar kedua kakimu tetap berjalan lancar." Hadis riwayat Hakim. Abdurrahman bin Auf menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dalam hal kedermawanan, di mana ia bersaing dengan Utsman bin Affan untuk menyokong pasukan Islam dan membantu kaum muslimin. Rasulullah SAW mendoakan, semoga Allah memberikan berkah padamu dalam apa yang kamu tahan dan kamu berikan. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Abdurrahman termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW berkata ketika memasuki rumah Ummul Mukminin Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah engkau ingin mendengar berita gembira?" Aisyah pun menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ada 10 orang yang mendapatkan berita gembira masuk surga, yaitu ayahmu, yakni Abu Bakar, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Thalhah masuk surga, Az-Zubair masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga, Sa'id bin Zaid masuk surga, Ubaidillah bin Jarrah masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga." Selanjutnya dinyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling akhir masuk surga karena lamanya waktu yang digunakan untuk menghisapnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan, yakni merangkak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Saat mendekati ajalnya, Abdurrahman masih mempertimbangkan cara agar harta yang dimilikinya bermanfaat bagi kemajuan Islam. Ia membuat wasiat agar setiap muslim yang ikut serta dalam pertempuran Badar yang masih hidup diberikan 400 dinar dari harta miliknya. Jumlahnya mencapai 100 orang. Selain itu, Abdurrahman juga membuat wasiat agar sebagian besar hartanya digunakan untuk kepentingan ummahat al-mukminin, yaitu janda-janda Nabi. Terkait hal ini, Aisyah mendoakan kebaikan bagi Abdurrahman. Pada suatu hari, saat para sahabat sedang berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa di kemudian hari setelah kebangkitan dan penilaian atas amal perbuatan manusia selama hidupnya, orang kaya akan menghadapi proses perhitungan amal yang lebih lama dibandingkan dengan orang miskin. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa beliau benar-benar berada bersama orang-orang yang fakir dan miskin. Abdurrahman bin Auf merenung sejenak dan dalam hati berkata, "Saya tidak ingin menghabiskan waktu yang lama saat hari penghisapan karena harta yang saya miliki." Lalu Abdurrahman bin Auf mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hambamu ini sebagai orang yang fakir, agar kelak selalu dapat bersama Rasulullah." Setelah mendengar kabar mengenai para sahabat yang akan berhijrah ke kota Madinah, Abdurrahman bin Auf segera menyumbangkan banyak harta bendanya kepada mereka yang akan berhijrah. Namun, alih-alih berkurang, kekayaan Abdurrahman justru semakin bertambah karena usaha dagangnya semakin sukses. Ketika melihat kekayaannya semakin berlipat ganda, Abdurrahman bin Auf merasa bingung dan gelisah. Ia bertanya dalam hati, bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak ada yang tersisa? Setelah perang Tabuk, tumbuhan kurma yang sudah siap panen ditinggalkan oleh para sahabat dan menjadi busuk, sehingga harganya pun turun drastis. Kabar ini menyebar ke seluruh kota Madinah dan mencapai telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar berita tersebut, Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk menjual semua harta bendanya dan membuat pengumuman yang intinya menyatakan, "Saya akan membeli semua kurma yang busuk dari penduduk kota Madinah dengan harga yang sama seperti kurma yang masih segar." Tak lama kemudian, penduduk Madinah beramai-ramai menjual kurma busuk kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma busuk yang dijual oleh penduduk kota Madinah, sehingga hartanya habis tanpa sisa dan ia menjadi miskin. Dalam hatinya, Abdurrahman berkata, "Terima kasih ya Allah, doaku telah kau kabulkan." Satu hari setelahnya, seorang utusan datang dari negeri Yaman ke Madinah. Utusan tersebut menyampaikan pengumuman bahwa mereka sedang mencari buah kurma yang sudah busuk untuk dijadikan obat.
Mereka bersedia membeli buah kurma busuk dengan harga 10 kali lipat dari harga pasaran. Penduduk negeri Yaman sedang menghadapi wabah penyakit perut yang tidak lazim. Berdasarkan pemeriksaan dari seorang tabib, wabah tersebut dapat cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma yang sudah busuk. Setelah warga Madinah membaca pengumuman tersebut, mereka memberitahu utusan agar segera pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf, di mana tersedia buah kurma yang busuk. Tanpa ragu, utusan raja itu mengetuk pintu rumah Abdurrahman bin Auf dan menjelaskan tentang wabah yang terjadi di negeri Yaman. Semua buah kurma busuk yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf sebelumnya diangkut dan dibeli dengan harga 10 kali lipat. Seiring dengan itu, kekayaan Abdurrahman bin Auf semakin melimpah. Jumlah kekayaannya tak tertandingi karena buah kurma yang semula dianggap tidak berharga justru terjual dengan harga fantastis. Abdurrahman bin Auf meninggal dunia pada usia 75 tahun dan jasadnya disolati oleh Imam Khalifah Utsman bin Affan. Pemakamannya dilakukan di Baqi Madinah sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi salah satu dari mereka yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf yang jelas-jelas dijamin masuk surga oleh Rasulullah dikabarkan memasuki surga dengan perlahan atau merangkak karena harta yang dimilikinya, meskipun harta tersebut diperoleh secara halal. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang belum mendapatkan jaminan masuk surga? Setelah kita meninggal dunia, di hari kiamat nanti, kita akan diminta pertanggungjawaban mengenai 5 perkara. Hal ini begitu penting sehingga Rasulullah SAW sendiri mengabarkan peristiwa ini dalam sebuah hadis. Dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yakni bagaimana ia menghabiskan umurnya, bagaimana ia memanfaatkan masa mudanya, dari mana ia memperoleh hartanya, dan bagaimana ia menggunakannya, serta sejauh mana ilmunya diterapkan dalam amal perbuatannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Artinya, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Surat At-Takatsur ayat 8. Wallahu a'lam bishawab.